sahabatku, rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Semoga pada hari Minggu ini, pada pagi hari ini semuanya sehat. Nah, tadi malam saya sudah live pertemuan pertama dengan Habib Rizik Syihab di Gedung Balai Kartini ya. Nah, sekarang sahabatku, ini pertemuan yang kedua, yaitu di kantor Menko Polhukam. Nah, jadi itu masih terjadi di sekitar bulan Juni 2016 ya, 2016. Jadi cerita ini bisa menginspirasi rakyat Indonesia dan sahabat-sahabatku khususnya yang menonton ini. Dan silakan sahabatku sebutkan dari daerah mana, dari kabupaten mana, dari provinsi mana, jika berada di luar negeri, dari negara mana. Baik, saya akan sedikit menceritakan kisah pertemuan yang kedua ini dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab, saudaraku. Yang ini pun saya melihatnya bahwa suatu pertemuan yang tidak saya pernah pikirkan. Jadi waktu itu setelah kita melaksanakan simposium anti komunis tanggal 11-nya ya di Jakarta, kemudian keesokannya saya diajak untuk ikut jalan di ya di atas mobil komando jenderal ya dan ulama. Nah, waktu itu peta tidak ada logonya ya, sebagai Barisan Nasionalis. Nah, tiba-tiba perwakilan dari Menko Polhukam, waktu itu Pak Luhut bin Sarpanjaitan, bisa ada pertemuan dengan syarat cukup yang hadir 15 orang. Nah, jadi yang hadir itu, yang boleh itu hanya 15 orang, saudara. 15 orang. Setelah itu saya nggak tahu bahwa saya akan masuk juga ke kantor itu, cuman ikut-ikut aja di belakangnya Habib. Kurang lebih jaraknya ya 5 meter lah. Kan ramai itu ramai. Apalagi Habib Rizik kan banyak yang dikawal. Jadi saya sama Bunda, ya sesuai dengan foto yang awal kan ada foto-fotonya itu foto tahun itu yang pas kalau mau buka foto pas mau buka video ini kan ada foto-foto sedikit saya kasih situ. Nah, itu situasinya seperti itu. Nah, saya di belakangnya Bunda nih. Di belakangnya Habib, kurang lebih 5 meter lah, ramai. Nah, pada saat mau masuk di kantor Menko Polhukam, kan dihitung satu-satu. Pertama masuk, masuklah. Dan itu hanya boleh 15 orang perwakilan. Nah, padahal di sini banyak tokoh-tokoh yang lain ya, banyak jenderal-jenderal, banyak juga ulama-ulama, banyak ketua-ketua umum organisasi. Nah, pada saat, dalam hati saya, ini kita nggak bisa masuk ini mah ya kan, nggak bisa masuk karena kita bukan siapa-siapa. Ini kan banyak jenderal-jenderal, banyak tokoh-tokoh ulama, ya kita nunggu di luar aja kayaknya. Tetapi tiba-tiba, entah bagaimana, Imam Besar Habib Rizik itu melihat ke belakang. Dia lihat saya, peta ikut. Wah, langsung yang tadinya ini dikurangi yang sudah masuk, akhirnya saya masuk. Jadi Imam Besar di situ entah bagaimana balik kanan kan, peta ikut. Padahal kami ini belum saling mengenal, belum. Nah, setelah masuk, ya perwakilannya yang masuk itu ya di dalam ruangan, yang hadir itu waktu itu Maijen Purnawirawan Kiflan Zain, Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Sanakri, terus Maijen Sasongko Purnomo, mantan Kostrad, kemudian tokoh ulama juga dihadiri dari NU ada, dari Muhammadiyah ada,
kemudian Habib Rizik Syihab, kemudian ada lagi yang hadir ya saat itu Panglima TNI waktu itu Pak Gatot Nurmantio, kemudian Menteri Pendidikan waktu itu Pak Anies Baswedan ya hadir juga, kemudian dipimpin oleh Menko Polhukam. Nah, oke, saya lanjut cerita. Setelah saya masuk dalam ruangan, kami semua dalam ruangan. Situasi saat itu Pak Luhut Panjaitan belum datang, Pak Luhut Binsar Panjaitan belum datang, Mendagri belum Menteri Pendidikan Pak Anies Baswedan belum datang, Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio belum datang. Jadi masih kosong kursinya. Jadi kami masuk duluan. Setelah saya sudah duduk semua, saya melihat seorang jenderal berdiri, yaitu Majen TNI Purnawirawan Sasongko Purnomo, mantan Kaskostrat. Saya hafal beliau. Loh, kok ini jenderal ini berdiri, kok saya duduk? Yang ulama-ulama udah duduk semua nih. Ya beberapa jenderal udah duduk. Saya langsung datangi beliau. Jenderal, izin duduk. Oh nggak usah, Dinda di situ, adik di situ. Oh nggak bisa. Di depan umum ini apapun ceritanya, jenderal adalah senior saya, lebih pantas duduk di kursi saya berdiri. Akhirnya senior ya Jenderal Pak Sasongko Purnomo, sekarang beliau tinggal di Bogor ya, sekarang saat ini nih. Duduk, saya berdiri. Pada saat saya berdiri ya di tempat begini, menghadap ke arah pintu, yang sekiranya Pak Luhut malam dari sana rombongannya. Saya nunggu kok belum datang ini. Saya berdiri nih. Akhirnya saya langsung bersuara. Waktu itu belum datang memang ya, rombongannya Panglima TNI, Pak Menko Polhukam sama Menteri Pendidikan belum datang. Ini 2016 saya cerita ya. Akhirnya saya ngoceh-ngoceh dalam ruangan. Negara ini negara kaya, masa kursi nggak ada? Negara ini negara kaya, masa kursi nggak ada? Negara ini negara kaya, masa kursi nggak ada? Sambil saya keliling ke meja. Nah, kemudian karena posisi Habib Rizik itu paling ujung, dekatnya kursinya Menteri Pendidikan, ya kan? Akhirnya Habib Rizik bilang begini, Beta duduk di sini aja. Ditunjuk kursinya Pak Anies Baswedan, waktu itu Menteri Pendidikan, duduk di sini aja. Siap, Bib. Akhirnya saya duduk. Pas duduk, enak memang, enak rasanya kursi itu. Tapi yang keluar dari mulut saya bukan enak. Wah, kursi ini nggak enak, banyak durinya. Kursi ini nggak enak, banyak durinya. Mutar-mutar. Nah, detik-detik mau kedatangan Menko Polhukam, kira-kira jaraknya sudah 20 meter, udah kelihatan rombongan itu. Akhirnya Pak Dandim, senior saya, Dandim Jakarta Pusat. Dek, Panglima TNI datang, Pak Gatot. Ini tempat duduk saya keluar, duduk di sini. Itu senior saya itu, saya hormati itu, Dandim. Kemudian masuk pengawalnya Pak Menko Polhukam, ada senior saya juga, Letin 95. Apa dia bilang? Udah nggak usah teriak-teriak. Beliau pakai baju batik kan. Saya langsung bilang, abangku, bukan saya teriak-teriak. Negara ini negara kaya, masa kursi nggak ada? Itu aja saya ulangi. Nah, singkat cerita, datanglah Menko Polhukam, Pak Luhut Panjaitan. Itu bersamaan rombongannya itu Panglima TNI waktu itu Pak Gatot, Menteri Pendidikan Pak Anies Baswedan. Sudah masuk semua, tutup ruangan. Mulailah Pak Luhut membuka rapat pertemuan. Setelah beliau berbicara beberapa menit, kemudian diserahkan ke kami yang datang, yang masuk. Dimulai ada yang bertanya, kalau nggak salah itu
yang boleh bertanya hanya 3 orang. Dari 15 orang ini, yang boleh bertanya, menyampaikan pendapat cuma 3 orang. Saya mikir dalam hati, wah ini nggak kebagian saya ini. Di depan ini tokoh-tokoh ulama, ulama besar sama jenderal. Saya duduknya di bagian kedua. Ini nggak mungkin. Tapi saya katakan dalam hati saya, ya, saya di dalam kondisi itu, saya termenung, sedikit pikiran dan mengatakan dalam hati, ya Allah menciptakanku. Di dunia ini aku bukan siapa-siapa. Di dalam ruangan ini dari segi kepangkatan aku hanyalah seorang mayor, yang lainnya nih jenderal, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Ya Allah, dalam ilmu agama aku Pak, karena di dalam ruangan ini ulama-ulama besar semua. Ya Allah, kok hanya 3 orang yang boleh menyampaikan tanggapan atau masukan. Ya Allah, dengan kuasamu, izinkanlah aku, hambamu, di antara 3 yang dimaksud itu. Nah, diam saya. Nah, pada saat sudah menyampaikan, ya dari MUI apa dari NU ya, MUI kah? Sudah menyampaikan satu, ya setelah pembukaan dari Pak Kiki Sanakri, ya. Kemudian yang berikutnya yang dari MUI ya, kalau nggak salah dari MUI, lupa. Yang ketiga Habib Rizik Syihab menyampaikan beliau, wah, masukan. Sudah 3 ini, wah dalam hati saya nggak dapat ini kesempatan. Terus Pak Luhut Binsar Panjaitan udah lihat jam. Ya ini 10 menit lagi saya akan ada pertemuan. Tiba-tiba spontan saya berdiri begini. Langsung ya, mohon maaf, mungkin agak kasar, saya tunjuk Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Menko Polhukam. Bapak Menko Polhukam, Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan, apakah karena pangkat mayor ini kalian tidak mau menghargai kalau saya mau ngomong? Mohon maaf, di belakang saya ini banyak orang miskin. Saya harus berbicara di sini. Kalau gini begini, ngapain saya masuk di sini? Saya ulangi, apakah hanya karena ini mayor Purnawirawan kalian semua nggak mau dengar? Untuk apa kalian di sini semua? Saya marah begitu. Pada akhirnya, karena yang lain melihat begini kan, melihat saya, dikasihlah saya kesempatan waktu, saudaraku. 1 menit saya minta, hanya 1 menit. Akhirnya saya dikasih waktu. Yang pertama kali saya sampaikan adalah ke Panglima TNI Pak Gatot. Izin Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio, sekarang saya bersihkan diri saya, nama saya, nama baik saya dan komunitas saya. PETA bukan organisasi terlarang. Itu aja saya bilang. Kemudian yang kedua, Pak Anies Baswedan, tolong catat permintaan kami dari Barisan Nasionalis dari rakyat jelata. Yang pertama, jadi dicatat sama Pak Anies. Pertama, ajarkan kembali dalam kurikulum pelajaran PMP di sekolah. Yang kedua, agar televisi nasional memutar kembali film G30 SPKI setiap tahun, setiap 30 September, dicatat beliau. Dan kemudian izin Menko Polhukam Pak Luhut Jenderal Panjaitan, yang terakhir, saya curiga, ini curiga ya, bukan menuduh, PKI dibangkitkan, PKI dimunculkan oleh kekuatan tertentu, isu-isu PKI dinaikkan terus oleh kekuatan tertentu untuk membuat kegaduhan di negeri ini agar terjadi kericuhan di negeri ini. Ada yang sengaja membangkitkan ini, PKI ini, biar ribut negeri ini, dan setelah ribut,
kekuatan tadi yang saya maksud akan berbuat jahat dengan cara merampok sumber daya alam. Ini saja yang saya sampaikan, dan jika tadi saya kurang etika, kurang adab, saya mohon maaf. Tapi saya berbicara ini karena saya merasa saya juga adalah bagian daripada rakyat Indonesia, mewakili sebagian besar sahabat-sahabat saya datang ke sini dan mau berbicara. Saudara-saudaraku, intinya dalam cerita ini, saya bukan orang hebat, bukan. Yang kedua, saya bukan siapa-siapa. Tapi disinilah saya melihat karomah. Disinilah saya melihat aurah, energi besar dari cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kenapa? Setelah saya termenung melihat yang boleh masuk ke dalam pagar itu hanya 15 orang. Tapi kok tiba-tiba Imam Besar Habib Rizik ini kok tiba-tiba saja spontan melihat ke belakang dan melihat wajah saya. Dan padahal saya masih di luar pagar. Biasanya kalau pejabat, orang besar, orang hebat, kalau sudah di depan, mana mau melihat ke belakang. Memangnya lu siapa? Sombong. Kalau ada pejabat, ada orang hebat, orang apa, kalau udah jalan di depan, nggak akan mungkin mau lihat ke belakang. Ini Habib Rizik Syihab dalam kondisi situasi seperti itu, kok spontan melihat ke belakang dan melihat wajah saya. Peta ikut. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, yang boleh berbicara hanya 3 orang. Sedangkan saya juga tidak mau mengambil jatahnya yang 3 orang ini, karena orang-orang hebat. 1 jenderal, 2 ulama, salah satunya Habib Rizik. Enggak mungkin saya mau minta, saya ganti 1 orang, enggak mungkin. Maka saya mengadu kepada Tuhanku, saya mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar saya juga diberi kesempatan untuk berbicara. Energi saya besar sekali waktu itu, saudara-saudaraku. Ini kisah kedua, dan di situ saya tambah yakin. Ini saya bisa seperti ini, bisa diberi kesempatan bersama dengan salah seorang keturunan, salah seorang dari darah dan daging Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Walaupun di masa itu saya pribadi sama Dang Bunda belum begitu mengenal siapa Habib Rizik, belum. Yang saya katakan tadi, sebutan Habib pun saya nggak tahu kalau itu adalah keturunan Nabi. Saya belum tahu masa itu. Belakangan baru saya tahu, yaitu tahun-tahun 2017, 2018 baru saya tahu bahwa sebutan Habib itu adalah keturunan. Ini sahabatku, dan saya semakin yakin, semakin kesini semakin yakin, semakin kesini semakin yakin. Apalagi di dalam Al-Quran diviralkan oleh berbagai ulama, berbagai ustadz. Di dalam Al-Quran saya semakin yakin, karena di dalamnya di situ ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar kita keturunan Nabi Muhammad, agar kita mencaci, memaki keturunan Nabi Muhammad. Saya semakin yakin berjuang bersama cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertanya, Pak Mayor Saleh, jika ada di antara cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mau lenceng, apakah tetap ikut? Baiklah, jika saya pergi koridor agama, maka saya sudah tidak perlu bertanya lagi, akan mengikuti mereka-mereka, beliau-beliau, walaupun tidak langsung mengikutinya. Maksudnya mana-mana saya ikut, enggak. Paling tidak saya dukung. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kelak saya menemukan di antara cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari koridor agama, maka yang saya lakukan adalah saya tidak akan memfitnahnya, saya tidak akan membencinya,
Cukup saya menghormati, menghargainya sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak perlu memfitnahnya, memakinya, mencacinya, membencinya. Saya tidak perlu lakukan itu. Tapi saya tidak akan mengikuti jejak-jejak yang salah itu. Itu prinsip saya, saudaraku. Semoga saudaraku semuanya dalam kondisi sehat. Terima kasih. Ini adalah kisah yang kedua. Kisah ketiga ada ya. Kisah ketiga di atas komando, di mana Habib Rizik di situ memberi hormat beliau, hormat saya. Saya bukan lemas waktu itu, tapi tambah kuat. Dan di saat saya orasi, ada tanda-tanda yang lewat, dan saya sudah prediksi ada ulama besar waktu meninggal. Itu pertemuan ketiga akan saya ceritakan di video berikutnya, saudaraku. Jangan sekarang, terlalu panjang nanti. Ya. Yang ketiga itu tambah mantap lagi, saudaraku. Itu Pak, sekalian di belakang. Hah? Reseller tinggal tanggal 22 diperpanjang sampai tanggal 31 Desember. Jangan di sini lah. Oke, sahabatku semuanya, terima kasih. Jika ada kata-kata saya nggak baik, jika apa yang saya ceritakan ini ada kekhilafan dan ada kekurangan, dan ada yang tahu tentang peristiwa waktu itu, bisa ditambahkan atau bisa mengoreksi saya, mumpung orang-orangnya masih hidup, sehingga kelak tidak menjadi fitnah. Demikian sahabatku, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. Merdeka, NKRI harga mati. Tetap kawal keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap dukung dan berikan doa. Ingat, kita semua pasti akan kembali ke Sang Pencipta. Hanya menunggu waktu dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu. Pada akhirnya kita semua akan Doa, kita semua harus doa ya. menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingat betul apa kata Ustadz, apa kata ajaran agama, kelak khusus yang muslim semoga mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bagaimana mungkin kita berharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi keturunannya kita benci di dunia ini? betul. Jangan berharap, saudaraku, mendapat syafaat dari Rasulullah jika engkau benci keturunannya di dunia ini. Betul. Siapapun Kalau dia. kalian tidak sependapat, saran saya, jangan benci, cukup jangan ikuti. Kalau kalian nggak suka, jangan benci. Ini saja, sahabatku. Mungkin Bunda mau tambahkan. Ada, doakan semoga 6 syuhada itu bisa terbongkar. Doa. Oke, jadi dari Bunda doakan semoga 6 syuhada dari Laskar FPI kita akan ketemu mereka semua. Tidak lama. Tidak lama. Waktu ini singkat, saudaraku. Waktu ini sangat singkat. Kalau setiap hari hanya habis waktu kita hanya untuk ujian dan sebagainya, habis, selesai. Maka saya berharap kepada saudara-saudaraku, hiasilah hidup ini, hiasilah hidup ini, hiasilah hidup ini dengan kata-kata dan kalimat yang baik-baik saja. Demikian sahabatku, salam hormatku buat semuanya. Saya bangga mengenal kalian semua yang ada di channel YouTube ini. Terima kasih. Merdeka! Merdeka. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum kopinya di hari Minggu. Ayo Bunda.